Pak Wafi, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan ditarik di menit jelang penutupan hingga menguat signifikan di 1,74% dan ditutup di level 6.340.020. Dan catatannya adalah sekaligus merupakan penutupan atau intraday tertinggi hari ini dan juga penutupan intraday tertinggi paling tidak dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian di sesi pertama pada pagi tadi dibuka masih di 6.200-an, 6.273, sempat level terendahnya di 6.247, masih bertahan di zona hijau pemirsa. Selanjutnya kita akan coba lihat ke grafis yang pertama. Kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 mengalami penguatan signifikan di 1,27%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,84%, LQ45 juga menguat di 1,42%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, energi memimpin signifikan dari sisi penguatan 3,48%, barang baku juga menguat di 2,76%, keuangan juga menguat di 0,57% dan kesehatan koreksi sendirian di 1,33%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada TPIA, DSSA, Bumi, dan Dewa didominasi oleh saham-saham konglomerasi. TPIA nilai transaksi hingga 2,2 triliun, DSSA transaksi di 1,8 triliun rupiah. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser, ini kebanyakan saham-saham pendatang baru dan satu dari farmasi, ada PRDL, Jelly, EPA Aceh, dan juga KLBF. Ya, update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan pemirsa. Hari ini harga saham gabungan kembali rebound signifikan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Head of Research Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih. Terima kasih juga Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini hari ke-9 Pak Wafi, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan tren penguatan Pak dan juga berhasil memangkas dari sisi pelemahan. Di bulan Juni lalu sempat ke 5.300-an dan saat ini sudah berada di atas level 6.300-an. Review secara teknikal Pak dan pola pergerakan indeks harga saham gabungan jangka pendek hingga jangka menengah. Ya memang kalau kita lihat IHSG untuk saat ini masih mengalami technical rebound ya, dan rebound yang terjadi memang masih belum mengkonfirmasi sinyal reversal ke fase bullishnya nih Pak David. Saya melihat masih ada resistance bearish channelnya yaitu di level 6.400. Jika mampu breakout level itu maka baru akan konfirmasi sinyal reversal dari fase bearish menuju ke fase bullish. Kemudian yang saya lihat selama 9 hari terakhir mengalami kenaikan ini memang cukup wajar ya, karena kalau kita lihat secara sentimen atau katalis sendiri, hampir semua katalis atau isu negatif ini sudah terlewati, walaupun memang masih beberapa masih belum clear, paling tidak sudah tidak kembali menjadi overhang di sini, dan itu kemudian yang membuat IHSG mengalami rebound. Selain itu juga ya kita lihat dari awal tahun IHSG kan sudah turun sekitar 34% lebih ya, dan itu membuat valuasi juga relatif cukup murah dan membuat potensial risk untuk kembali turun menjadi sangat terbatas. Baik, emiten yang paling banyak dibeli asing terutama di penutupan perdagangan di sesi pertama siang tadi. Ya, kemungkinan saya lihat di sesi kedua ini asing kelihatannya masih melanjutkan net buy, walaupun kita masih belum bisa menyimpulkan net buy asing yang terjadi hari ini itu sebagai sinyal bahwa asing sudah mulai kembali lagi secara konsisten untuk inflow ke Indonesia, karena kembali lagi masih ada beberapa overhang juga di sini dan kelihatannya asing juga masih
menanti beberapa katalis-katalis lainnya. Misalkan di tanggal 22 nanti besok akan ada BI rate, asik kelihatan masih menunggu itu. Kemudian juga perkembangan lebih lanjut terkait dengan isu geopolitik di Timur Tengah juga, gitu. Itu akan menjadi beberapa hal yang kemudian menjadi salah satu perhatian dari asing. Selain tentunya perhatian utamanya adalah fokus di MSCI. Baik, Pak Wafi, dari pandangan Anda, proyeksi mungkin ya untuk besok Bank Indonesia, konsensus tadi sudah kita sampaikan di dalam sentimen tadi, banyak yang memproyeksikan kenaikan akan menjadi 6%, bahkan ada beberapa pihak juga, justru beberapa pihak juga menyatakan ini akan tetap dipertahankan. Dari analisis Anda seperti apa, Pak? Apakah 6% atau Bank Indonesia akan tetap mempertahankan suku bunga di tengah kondisi perkembangan ekonomi domestik sejauh ini? Ya, jika saya melihat pergerakan dari sisi nilai tukar rupiah yang memang walaupun masih cukup tinggi, tapi sudah meninggalkan level 18.000, kelihatannya itu akan menjadi ruang bagi Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai tingkat suku bunganya itu sendiri pada itu. Karena kalau kita mengingat-ingat lagi, yang menjadi salah satu alasan utama kenapa BI menaikkan BI rate-nya atau 7 days reverse repo rate-nya di tahun ini, itu adalah karena concern terkait dengan nilai tukar rupiah kita yang sudah tembus ke 18.000. Dan sejauh ini saya lihat rupiah sudah meningkatkan level itu, 18.000, kembali ke level 17.000, sehingga menurut saya menjadi less concern bagi BI untuk kemudian kembali lagi menaikkan tingkat suku bunganya. Karena jika kembali dinaikkan, tentu ini akan beresiko terhadap dari sisi inflasinya juga, kemudian dari sisi capital outflow juga, cost of fund-nya juga akan terdampak juga. Jadi banyak resiko yang harus dipertimbangkan di sini. Baik, dalam jangka pendek singkat saja sebelum kita jeda Pak Wafi, ketika skenario-nya besok Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau ada kemungkinan untuk menaikkan, dampaknya untuk jangka pendek terhadap indeks harga saham gabungan akan seperti apa di tengah lanjutan penguatan di hari ini? Singkat saja Pak. Jika dovish artinya flat atau justru diturunkan, itu akan positif terhadap IHSG. Jika hawkish atau dinaikkan BI rate-nya, kemungkinan akan memberikan tekanan bagi IHSG. Baik, Pak Wafi, menarik, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan jeda terlebih dahulu di tengah perkembangan yang ada. Saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.